Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Shopee dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang pusat bantuan penjual, tentunya bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman Sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip supaya tidak gagal paham. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Oke ya, tentunya sudah siap. Baiklah, kita lanjut. Dan ini telah nampak ya terkait dengan materi kita pada video kali ini tentang pusat bantuan penjual. Apa sih kira-kira halaman pusat bantuan penjual tersebut? Nah, di sini akan teman-teman ya temukan jawabannya ya melalui video kali ini. Halaman pusat bantuan penjual adalah platform yang dapat membantu teman-teman di dalam mengelola ya terkait dengan laporan masalah. Itu yang pertama. Permintaan dan lain sebagainya. Yakni pada pusat bantuan penjual ya tentunya di seller center telah tersedia beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika laporan teman-teman membutuhkan bantuan lebih lanjut, maka akan diproses ya tentunya oleh customer service Shopee. Seluruh percakapan akan direkam dan tersimpan di dalam halaman pusat bantuan penjual. Sehingga apa? Sehingga teman-teman memudahkan teman-teman ya di dalam mengakses semua riwayat percakapan yang relevan. Sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Oke, baiklah kita lanjut. Lantas keuntungan dari pusat bantuan penjual ini apa saja nih Kang? Nah, berikut ya perlu juga kami sampaikan ya di dalam video kali ini adalah beberapa kendala yang umum dihadapi oleh penjual saat menghubungi CS ya, dan bagaimana halaman pusat bantuan penjual dapat dipermudah. Nah, silahkan teman-teman cermati kolom di bawah ini. Nah, ini dia. Yang pertama kami sampaikan yakni kemungkinan kendala yang dihadapi penjual saat menghubungi customer service. Silahkan dicermati. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di kolom berikutnya yakni keuntungan, yakni menggunakan pusat bantuan penjual. Yang pertama sekilas kami sampaikan di sini nampak ya, penjual tidak memiliki banyak waktu untuk menghubungi customer service pada saat jam kerja. Keuntungannya adalah kirim pertanyaan kapan saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut sampai dengan yang terakhir ya. Silahkan dicermati. Terlalu banyak tahapan, proses yang membingungkan. Keuntungannya adalah di sini proses efisien dan mudah ya. Jadi tidak usah khawatir guys. Tentunya banyak keuntungan-keuntungan pada halaman pusat bantuan penjual, tentunya di seller center. Nah, baiklah kita lanjut ke tahapan berikutnya, yakni cara mudah mengakses halaman pusat bantuan penjual. Nah, di sini nampak ya ketika teman-teman ingin mengakses sebuah halaman pusat bantuan, silahkan teman-teman masuk ya ataupun login ke seller center.
pilihkan saja pusat bantuan penjual di bawah menu bantuan. Nah, ini dia, nampak ya. Seperti halnya gambar yang bergerak di bawahnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, baiklah, kita lanjut. Kemudian pada halaman pusat bantuan penjual ini, teman-teman akan menemukan dua bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur bantuan penjual. Pilih kolom fitur bantuan penjual untuk melaporkan masalah, pengajuan pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah laporan saya. Silahkan teman-teman lacak rincian laporan melalui, ya betul, Seller Center aplikasi Shopee teman-teman, riwayat percakapan dari CS ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lanjut, di sini adalah fitur ya, bantuan penjual. Fitur ini memiliki beberapa tag kategori ya. Jadi teman-teman dapat memilih kategori salah satu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, silahkan dicermati, ini dia tab kategorinya, ada berbagai macam menu ataupun fitur yang lainnya. Ini dia. Fitur bantuan penjual, ini dia kategorinya. Dan kemudian kita lanjut laporan saya nih guys. Pada bagian laporan saya ini berisikan semua laporan teman-teman. Ini dia. Silahkan dicermati gambar di bawahnya mulai dari poin yang pertama sampai dengan poin yang berikutnya. Keterangannya ada di bawahnya. Yang pertama yakni tab status. Ini dia yang pertama. Silahkan dicermati. Teman-teman dapat memfilter ya terkait dengan laporan yang sedang berjalan, selesai, ataupun bahkan semua laporan. Kemudian yang kedua adalah kolom pencarian. Nah, ini dia kolom pencarian. Lantas apa nih Kang? Cari laporan dengan nomor laporan, judul laporan ataupun pesanan. Begitupun yang ketiga, yakni judul laporan. Deskripsi yang sesuai dengan kode alasan pada laporan teman-teman. Jika kode alasan tidak dikirimkan, maka teman-teman akan melihat ya deskripsi umum, label diperbarui yang tertera menandakan perkembangan untuk pelaporan tersebut dan sampai dengan menu yang berikutnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Oke, baiklah kita lanjut ya, dan di sini juga nampak mengelola terkait dengan halaman pusat bantuan penjual. Dan teman-teman boleh baca ya untuk menu yang berikutnya, poin ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita lanjut ya terkait dengan berisikan informasi yang mirip dengan bagian laporan saya ya, yakni di halaman pusat bantuan. Dan beberapa informasi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ini masuk ke informasi laporan ya. Yang pertama adalah waktu dibuat, waktu dan tanggal teman-teman membuat laporan. Kemudian yang kedua, lacak nomor laporannya, nomor laporan terkait jika laporan teman-teman berkaitan dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah proses laporan, yakni menampilkan sebuah rincian status terbaru dari laporan teman-teman. Laporan yang terlama akan tampil di daftar paling atas. Begitupun sampai yang berikutnya. Silahkan dicermati poin ketiga dan keempat. Oke, sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nah, di sini nampak yakni tahapan terakhir merespon laporan. Perlu diketahui sobat Shopee penjual dimanapun Anda berada, yakni ada 3 tindakan utama yang dapat teman-teman ambil ya saat menanggapi laporan penyelidikan. Yang pertama adalah membalas customer service Shopee. Yang kedua, memberi penilaian customer service
Shopee ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah membuka kembali laporan yang sudah ditutup. Lantas deskripsinya seperti apa nih Kang? Oke, kita mulai yang pertama terlebih dahulu, yakni membalas CS ya. Teman-teman dapat membalas customer service Shopee dengan memilih balas ya. Teman-teman dapat membalas selama laporan yang belum ditutup, seperti halnya gambar yang bergerak di sini. Nah, ini dia. Pilihkan saja balas. Silahkan ditulis di sini ya teman-teman, ini dia balas. Tips singkat yang perlu teman-teman perhatikan adalah agar Shopee dapat membantu memahami situasi teman-teman, ayo kirimkan saja gambar dan filenya dalam jawaban teman-teman. Teman-teman dapat mengupload hingga total 8 gambar dan file. Ketentuannya ada di bawahnya nih guys. Gambar ataupun file masing-masing berukuran ini. Silahkan dicermati. Begitupun dengan jenis filenya ya. Yang diterima adalah file yang ini teman-teman, JPG, kemudian PNG, PDF, dan lain sebagainya. Silahkan dicatat ya pada menu ini. Dan yang kedua yakni penilaian customer service Shopee. Jika teman-teman ingin memberikan saran ya ataupun masukan untuk layanan Shopee, silahkan teman-teman pilih nilai. Maka tampilannya seperti ini ya. Seperti halnya gambar yang bergerak di sini. Yang kami tunjuk nih guys, ini dia, pilihkan saja nilai. Ayo dinilai. Nah, kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah membuka kembali laporan yang sudah ditutup. Teman-teman dapat membuka kembali laporan yang sudah ditutup jika apa? Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun permintaan lebih lanjut untuk laporan teman-teman. Caranya adalah silahkan teman-teman pilih buka kembali laporan untuk laporan yang berstatus laporan ditutup. Nah, ini dia, buka kembali laporan. Nah, nampak seperti ini. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Oke ya, mungkin itu sekilas terkait dengan informasi kita pada video kali ini tentang pusat halaman bantuan, pusat halaman penjual ya. Nah, terkait dengan informasi seperti ini bisa dijadikan referensi ya untuk penjual, Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Lantas cara mudah menemukan materi seperti ini, bagaimana nih Kang caranya pusat bantuan penjual yang seperti ini? Oke, kita kembali, kita close ya. Nampak sebuah tampilan seperti ini ya. Silahkan teman-teman fokuskan saja pada menu notifikasi yang saya tunjuk. Dan di sini ada dua kategori, notifikasi saya dan notifikasi toko. Silahkan teman-teman pilihkan notifikasi toko. Kemudian kita lanjut, kita scroll ke bawah pelan-pelan saja ya, saya pandu. Dan di sini nampak juga terkait dengan info Shopee. Nah, ini. Dan silahkan pilih teman-teman, ini dia yang terbaru penting, yakni pusat bantuan penjual. Ini dia, kita klik, kita masuk, apakah sama apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Kita cermati secara seksama ya, ternyata sama, pusat bantuan penjual. Sekilas ya pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif ya guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.